Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali belajar Swift UI ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tab gestur ya. Jadi ketika sebuah elemen itu di tab ya, nanti dia akan menjalankan sebuah action tertentu gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan tab di sebuah foto atau icon love ya di Instagram gitu ya teman-teman, dia akan merubah warna tabnya jadi warna merah bahwa kita telah melakukan like terhadap foto tersebut. Nah, oke. Kali ini kita akan belajar itu implementasinya bahwa kita akan buat sebuah layout sederhana ya, layout Instagram ya, Instagram sederhana. Jadi kita akan buat sebuah komponen view ya. Seperti biasa namanya mungkin saya bikin pakai feed saja ya, pakai feed for body. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat sebuah tampilan ya, posting Instagram sederhana. Oke, hashtag. Nah, di dalam hashtag kita akan tambahkan hashtagnya. Hashtagnya itu isinya ada circle ya, buat foto profilnya. Saya malas upload foto, saya pakai circle saja ya, pakai width-nya 25, height-nya juga 25 ya. Nah, sekarang kita rubah di sininya jadi field ya, yes, seperti ini ya. Nah, tuh kita tunggu sebentar. Oke. Terus teman-teman setelah di sebelah circle saya tambahkan sebuah teks username ya, misalnya nama saya terus saya kasih spacer biar dia pojok gitu ya, ke pojok kanan ya. Kemudian sebelahnya saya pakai image system name ya, saya pakai image system name ya. System name. Nah, namanya adalah circle dot grid dot 2x2. Nah, untuk sistem name seperti ini teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya SF Symbol ya. Teman-teman di sini banyak banget circle icon-icon yang bisa kalian gunakan di aplikasi iOS kalian ya. Jadi saya menggunakan aplikasi SF Symbol. Di sini udah hashtag, kemudian saya kasih di sini saya tambahkan sebuah image ya, saya tambahkan satu image namanya potret 4 ya, teman-teman bebas mengambil image-nya dari Google atau dari mana ya, ini kan hanya buat latihan. Oke, nanti kalau udah publish nggak boleh pakai image-image karena punya copyright gitu ya. Oke, di sini setelah itu saya tambahkan di bawah hashtag-nya, di bawah tumpukannya saya tambahkan image namanya adalah potret 4 ya, tadi ya, potret 4 terus accessible jangan lupa, terus aspek rasionya itu konten modenya. Nah, ini adalah dot fill, lalu frame-nya, height-nya saya buat 400 gitu ya. Kemudian jangan lupa diklip. Nah, seperti ini. Image yang sudah saya upload sebelumnya. Oke, saya hapus ya kanvasnya ya. Saya langsung run saja di simulator ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu saya juga tambahkan hashtag ya. Hashtag itu isinya ada beberapa image pakai system name juga ya, pakai image system name biar kita pakai yang apa yang ada di SF symbol aja ya. Ada heart, ya resizable, terus frame-nya juga width-nya sama ya 25, height-nya juga 25 ya seperti ini. Saya geser dikit ya sini. Penting gambarnya masih kebaca. Kalau kita run itu dia akan menambahkan sebuah gambar di bawah ya, di bawah sini
kita tambahkan sebuah icon. Nih ada icon heart ya. Nah, kita tambahkan ada 4 icon. Di sini ada heart, kemudian ada message ya, message, kemudian ada paper plan ya buat nge-share ke story, lalu ada bookmark. Nah, bedanya kalau si posisi si image bookmark ini dia ada berada di pojokan kanan, makanya kita akan tambahkan spacer ini ya, spacer gini seperti ini. Jadi spacer biar yang 3 ini berada di sebelah kiri, di leading dan ini sebelah di trailing. Seperti ini teman-teman, mantap. Nah sekarang si hashtagnya saya kasih padding dulu ya. Hashtagnya kasih padding, oke. Dan yang ini juga saya kasih padding juga. Oke, mantap ya. Kemudian saya kasih si hashtagnya border ya, border colornya gray ya seperti ini. Nah, sekarang si fitnya saya tambahkan padding juga. Coba klik, kita run, kita coba build dulu hasilnya seperti apa. Oke, mantap ya seperti ini. Lalu saya masukkan dalam sebuah navigation view si feednya gitu. Saya masukkan sini. Nah, kemudian navigation bar title-nya adalah Instagram ya. Instagram. Oke. Mantap. Sip ya, biar agak naik ke atas berarti kita masukkan ini dalam VStack. Masukkan dalam VStack ya. Saya kasih spacer gini. Kasih spacer. Jadi dia posisinya akan terangkat gitu ya ke atas. Mantap, seperti ini. Sekarang kita buat state ya, buat memahami kondisi bahwa si heart ini telah di tap atau belum ya. Jadi saya tambahkan state di sini. State. Nah, namanya adalah sesuaikan saja misalnya saya pakai apa ya? Step aja, step. Stepnya adalah false ya, karena posisinya belum di tap ya. Jadi pertama kita stepnya adalah false. Nah, sekarang kita coba si heart ini ya. Ketika di tap berarti saya pakai on tap ya, tap gesture ya. Kodenya itu saya rubah ketika di tap maka si self.isTap-nya kita rubah jadi true ya. Jadi kalau kita print ini ya, kalau kita coba jalankan, kita pakai on tap gesture ya, nanti kita akan melihat kondisi dengan menggunakan konsol dulu bahwa dia telah tertap atau belum gitu ya si heart-nya. Oke. Klik, nah dia udah berubah jadi true ya. Tapi kan kita juga bisa like or unlike ya. Jadi apakah dia di like atau enggak ya. Jadi kita bisa fleksibel bolak-balik like atau tidak like ya. Jadi saya akan buat sebuah kondisional ya di sini. If, oke. If apa? If jika si stepnya posisinya false gitu ya. Jadi pertama kita ngecek bahwa ketika dia posisinya masih false. Ini, oke. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi di dalam on tap gesturnya kita juga bikin sebuah posisi lagi, kondisional lagi ya. Jika posisinya segini. Nah, ketika dia posisinya false, lalu dia diklik, nah, di tap gitu ya. Kemudian di sini juga self.isTap ya. Lalu dia akan berubah menjadi true ya. Jadi ketika dia false kemudian di tap dia rubah jadi true dan jika tidak di tap maka dia akan tetap ya. Jadi tetap jadi false gini ya. Nah, namun ketika posisinya ternyata sudah true gitu ya.
Ketika posisi sudah true, mmm, dia akan ngerubah bahwa, dia akan ngedeteksi bahwa dia telah berwarna, merah gitu ya. Jadi dia posisi ketika false, dia akan ngerubah jadi pakai icon heart yang biasa. Nah, sekarang kita pakai yang ketika posisi state-nya adalah false ya. Jadi saya copy aja ya dari sini. Saya copy. Nah, ini adalah kita ganti nih. Kita ganti ya jadi heart.fill ya. Tetap true, tetap false. Nah, kita rubah warnanya ya jadi foreground colornya jadi merah ya. Foreground colornya adalah color dot red ya. Seperti ini ya. Oke. Oke. Kita coba jalankan dulu teman-teman. Apa yang terjadi? Oke. Mantap ya. Kita coba tap. Nah, dia true ya. Jadi dia berwarna merah. Nah, sekarang dia posisinya udah true. Kita tap lagi, berarti dia akan baca posisi dia udah true ya. Tap. Nah, dia akan berubah menjadi tidak warna merah lagi ya. Jadi ketika tap, nah ini. Gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, gitu. Jadi begitu cara menggunakan on tap gesture di CVA ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa manipulasi stat juga dengan on tap gesture ya. Jadi ketika ini sudah ada saya berikan kode kondisional ketika di posisinya sekarang false maka dia cetak yang icon heart yang tanpa fill ya. Kalau teman-teman lihat ini jadi SF simbol bisa lihat nih ada heart. Nah, saya hanya memanipulasi heart biasa dan sama dengan heart fill ya. Jadi hanya ngerubah ini dan saya ini ngerubah foreground-nya jadi merah ya. Jadi ketika dia false dia robah ya dia pakai yang heart yang biasa dan ketika dia true maka dia pakai yang heart dan fill dan kita kasih foreground warna jadi merah. Itu ya teman-teman cara menggunakan on tap gesture di SwiftUI. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial SwiftUI berbahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.